Anda lelah? Lelah dengan suara di kepala Anda sendiri? Suara yang terus berputar, memprediksi skenario terburuk, dan merampas kedamaian Anda. Itu namanya overthinking, dan itu adalah musuh terbesar Anda. Hari ini, kita tidak akan membahas tips meditasi biasa. Kita akan menggali ke dalam filosofi stoicisme, obat paling ampuh yang teruji selama 2000 tahun untuk membungkamkan kecemasan dan meraih ketenangan mental. Inti dari kecemasan dan overthinking adalah ilusi. Kita percaya kita harus mengontrol semua hal. Kita percaya pikiran liar kita adalah realitas. Kita terperangkap antara penyesalan masa lalu dan ketakutan masa depan. Tapi stoicisme menawarkan prinsip radikal. Kebahagiaan bukan didapat dari mengontrol dunia, tapi dari mengontrol respon Anda. Para filsuf kuno seperti Kaisar Marcus Aurelius dan Seneca sudah tahu. Mereka hidup di tengah kekacauan, perang, dan ketidakpastian. Namun mereka menemukan kedamaian. Rahasianya terletak pada 3 pilar fundamental. Pilar pertama, dan yang paling fundamental, dikotomi kontrol. Ini adalah pondasi stoicisme. Epictetus berkata, beberapa hal berada dalam kendali kita, dan beberapa hal tidak. Ini adalah kalimat yang harus Anda ukir di dalam benak Anda. Apa yang bisa Anda kontrol? Pikiran, penilaian, dan tindakan Anda sendiri. Selebihnya, opini orang lain, hasil dari usaha Anda, masa lalu, cuaca, keadaan ekonomi global, semuanya di luar kendali Anda. Ketika overthinking datang, tanya diri Anda, apakah ini sesuatu yang bisa saya kontrol? Jika jawabannya tidak, Anda harus segera melepaskannya. Buang energi mental itu. Fokuskan seluruh kekuatan Anda hanya pada apa yang bisa Anda kontrol. Usaha, persiapan, dan sikap Anda. Saat ini. Pilar kedua, persepsi adalah segalanya. Kita tidak terganggu oleh peristiwa itu sendiri, tapi oleh penilaian kita terhadap peristiwa itu. Hujan bukanlah hal buruk. Penilaian Anda yang menganggap hujan sebagai hal buruklah yang membuat Anda kesal. Seorang stoik tidak hanya menerima kenyataan. Seorang stoik mencintai kenyataan, sebuah konsep yang disebut amor fati, mencintai takdir Anda. Setiap hambatan, setiap kegagalan, setiap penolakan, bukanlah musibah, melainkan bahan baku. Ia adalah latihan bagi ketangguhan jiwa Anda. Jika Anda dipecat, itu adalah kesempatan untuk mencari jalur yang lebih baik. Jika Anda sakit, itu adalah pelajaran untuk menghargai kesehatan. Berhentilah mengeluh, ubah perspektif Anda, dan Anda akan mengubah realitas Anda. Pilar ketiga, melatih mental untuk skenario terburuk atau premeditatio malorum. Anda overthinking karena Anda takut pada masa depan yang tidak pasti. Stoicisme meminta Anda untuk melakukan yang sebaliknya. Bayangkan dengan jelas skenario terburuk yang mungkin terjadi, bukan untuk menambah cemas, tapi untuk menetralkannya. Bayangkan proyek Anda gagal, Anda kehilangan uang, atau Anda diabaikan. Sekarang tanya, jika hal itu benar-benar terjadi, apakah saya akan selamat? Jawabannya adalah hampir selalu ya. Latihan ini mengurangi kekuatan kejut negatif di masa depan dan mempersiapkan Anda secara mental. Anda tidak lagi takut pada hantu di masa depan karena Anda sudah menyalakan lampu dan melihatnya. Ini adalah latihan untuk mengembangkan ketangguhan, bukan kepasrahan buta. Sekarang, bagaimana Anda menerapkan ini mulai hari ini? 1. Lakukan refleksi pagi. Di pagi hari, tetapkan apa yang bisa Anda kontrol hari ini. 2. Lakukan jeda stoik. Ketika kecemasan menyerang, jangan langsung bereaksi. Ambil nafas dan identifikasi. Apakah ini fakta atau hanya penilaian saya? 3. Lakukan jurnal malam. Sebelum tidur, tinjau hari Anda. Kapan Anda bertindak bijaksana? Kapan Anda kalah pada emosi? Pelajaran apa yang Anda ambil? Ini adalah disiplin, bukan motivasi sesaat. Ini adalah latihan mental yang akan membuat jiwa Anda sekuat baja.
Overthinking bukanlah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ia adalah kebiasaan pikiran yang buruk. Dan kebiasaan bisa diubah. Stop menunggu dunia menjadi damai. Kedamaian sejati hanya akan Anda temukan di dalam diri, di antara apa yang Anda pilih untuk Anda kontrol dan apa yang Anda pilih untuk Anda cintai. Sekarang, matikan video ini. Ambil satu hal dari pelajaran stoicisme hari ini dan praktikan. Karena filosofi yang tidak dipraktikkan hanyalah omong kosong yang mewah.